Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larenza Puspakianti. Saya dari kelas 2A dengan nomor NIM P05120221027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek legal etik perawatan jiwa. Baiklah, simak video berikut ini. Baiklah, di sini ada etik keperawatan. Etik keperawatan adalah sudut pandang pada apa yang baik dan benar untuk kesehatan dan kehidupan manusia. Etik keperawatan mengarahkan bagaimana seseorang perawat harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Bersumber dari pernyataan Florence Nightingale, ikrar profesi yang pertama itu ada membantu yang sakit untuk mencapai keadaan sehat. Yang kedua ada membantu yang sehat mempertahankan kesehatannya. Yang ketiga membantu mereka yang tidak dapat disembuhkan untuk menyadari potensinya. Dan yang keempat itu membantu seseorang yang menghadapi kematian untuk hidup seoptimal mungkin sampai menjelang ajalnya. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 52, yaitu pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak, yaitu mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Yang kedua, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang keempat, menolak tindakan, dan yang kelima, mendapat isi rekaman medis. Hak pasien jiwa secara umum menurut Stuart dan Lara 2001, yaitu hak untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah sakit dengan berkorespondensi telepon dan mendapat kunjungan, hak untuk berpakaian, hak untuk beribadah, hak untuk dikerjakan apabila memungkinkan, hak untuk menyimpan dan membuang barang, hak untuk melaksanakan keinginannya, dan hak untuk memilih hubungan kontraktual. Alasan masuk rumah sakit jiwa, yang pertama ada berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kedua membutuhkan perawatan. Yang ketiga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Istilahnya restraints adalah aplikasi langsung kekuatan fisik pada seseorang tanpa atau dengan izin untuk membatasi kebebasan bergerak. Terus ada seclusion atau pengasingan adalah pengurungan seseorang bukan keinginan sendiri dalam konstruksi khusus ruangan terkunci dengan sebuah jendela keamanan atau kamera untuk monitoring visual langsung. Hierarki dalam membatasi pasien jiwa. Menurut Stuart dan Larayan 2001, pembatasan bisa dalam makna dibatasi secara fisik atau dibatasi pilihannya. Hierarki dari yang paling restriktif ke yang kurang restriktif. Yang pertama ada ekstremitas tubuh, yang kedua batasan ruang gerak atau kamar isolasi, yang ketiga batasan dalam aktivitas sehari-hari, misal acara TV, waktu merokok, komunikasi. Yang selanjutnya aktivitas yang bermakna, misal akses untuk ikut rekreasi, terus ada pilihan keperawatan, terus ada kontrol sumber keuangan dan ekspresi verbal dan emosional. Di sini ada prinsip moral dalam praktek keperawatan, yaitu ada autonomi, beneficence, non-malfeasance,
Ada justice, kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan. Autonomi adalah setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih rencana kehidupan dan cara mengatur dirinya. Lalu menghargai harkat dan martabat manusia sebagai individu yang memutuskan yang terbaik untuk dirinya. Dan setiap tindakan keperawatan harus melibatkan pasien dan berpartisipasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan. Ada benefiensi, merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain, tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain, dan merawat secara moral, berkewajiban membantu orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dan mencegah timbulnya bahaya. Selanjutnya non-malefiansi dan kemaslahatan. Prinsip non-malefiansi dan kemaslahatan dapat dilihat kontinum, rentang dari bahaya yang tidak berarti, atau non-malefiansi, sampai menguntungkan orang lain dengan melakukan yang baik. Menurut perawat, menghindari yang membahayakan pasien selama pemberian asuhan keperawatan, lalu bekerja dengan konsep Dalin DRS atau rumah sakit. 4. Keadilan merupakan suatu prinsip moral untuk berlaku adil terhadap semua pasien sesuai dengan kebutuhan. Lalu setiap individu mendapatkan tindakan yang sama, berarti mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan kehidupan seseorang. Lalu ada kejujuran, kerahasiaan, dan kesetiaan. Kejujuran adalah kewajiban untuk mengungkapkan yang sebenarnya atau tidak membohongi pasien didasarkan pada hubungan saling percaya. Kerahasiaan adalah kewajiban untuk melindungi informasi rahasia. Lalu kesetiaan adalah kewajiban untuk menepati janji. Selanjutnya ada metode dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama ada menunjukkan maksud baik, yang kedua mengidentifikasi semua orang penting, yang ketiga ada mengumpulkan informasi yang relevan, yang keempat mengidentifikasi prinsip etis yang penting, yang kelima mengusulkan tindakan alternatif dan melakukan tindakan. Pengaruh hukum dalam praktek keperawatan jiwa yaitu perawat sebagai warga negara, ada hak-hak pasien, ada perawat sebagai pegawai, perawat sebagai pemberi layanan. Masalah ilegal dalam praktek keperawatan yaitu dapat terjadi bila tidak tersedia tenaga keperawatan yang memadai, tidak tersedia standar praktek, dan tidak ada kontrak kerja. Perawat profesional perlu memahami aspek legal untuk melindungi diri dan melindungi hak-hak pasien dan memahami batasan legal yang mempengaruhi praktek keperawatan dan pedoman legal undang-undang praktek, peraturan Kemenkes nomor 1239 dan hukum adat. Ada liabilitas dalam keperawatan jiwa. Yang pertama pasien bunuh diri, 2 gagal mendiagnosa, 3 masalah terkait dengan ECT, 4 penyalahgunaan obat-obat psikoaktif, 5 melanggar kerahasiaan, 6 gagal merujuk pasien, 7 gagal untuk melaporkan penganiayaan, 8 tidak adanya informed consent. Pertanggungjawaban pidana terkait dengan kondisi jiwa seseorang, itu ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang diduga memiliki kelainan jiwa perlu mendapatkan penyelidikan dari seseorang ahli kesehatan jiwa atau visum et repertum psikiatrium. Lalu argumen yang menyebutkan bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindakan kriminal dianggap tidak bersalah
karena orang tersebut tidak bisa mengontrol perbuatannya atau tidak mengerti perbedaan antara benar dan salah, yang dikenal dengan sebagai peraturan Nachtman. Saat orang tersebut memenuhi kriteria, dia dapat dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Minimalkan liabilitas. Yang ke satu itu ikuti standar. Yang kedua berikan pelajaran keperawatan yang kompeten. Yang ketiga berhubungan empati, hormat dan bela rasa. Yang keempat dokumentasi lengkap dan objektif dan tepat waktu dan perawat menolong di tempat umum. Standar keperawatan, pedoman praktek keperawatan yang aman dan tepat, menekankan tanggung jawab mengacu pada pelaksanaan tugas yang dikaitkan dengan peran perawat. Tanggung gugat dapat memberikan alasan atas tindakan keperawatan yang diberikan atas diri, pasien, profesi, atasan, dan masyarakat. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.